Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Lia Rizky dengan NIM O1A120196 dari kelas D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biokimia farmasi, yaitu metabolisme karbohidrat. Pertama, menjelaskan definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Kedua, menuliskan dan menjelaskan siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi atau transport elektron. Tiga, menuliskan dan menjelaskan hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. 4. Menjelaskan metabolisme di tubuh manusia yang terdiri dari A. Proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. B. Proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Selanjutnya, glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenesis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipogliksemia. Dan gluconeogenesis adalah proses sintetis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Siklus glikolisis tahap ke-1 atau tahap pertama yaitu fosforilasi glukosa. Pada tahap pertama adalah fosforilasi glukosa atau penambahan gugus fosfat. Tahap kedua yaitu produksi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap kedua ini adalah produksi fruktosa 6-fosfat. Ketiga, tahap produksi fruktosa 1,6 difosfat. Pada tahap ini, fruktosa isomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat dengan penambahan kelompok fosfat. Tahap keempat adalah pemecahan fruktosa 1,6 difosfat. Pada tahap keempat, adalase enzim membawa pemisahan fruktosa 1,6 difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda, yang keduanya isomer satu sama lain. Tahap kelima, interkonversi 2 glukosa. Pada tahap kelima ini, fosfat dihidroksiaseton adalah molekul hidup pendek. Pada tahap ke-6, pembentukan NADH dan 1,3 diphosphoglyceris. Pada tahap ke-6, melibatkan dua reaksi penting. Tahap ke-7, produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam. Pada tahap ke-7 ini melibatkan penciptaan dua molekul ATP. Pada tahap ke-8, relokasi atom fosfor. Tahap 8 adalah reaksi penata ulangan sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam 3 fosfogliserat asam. Tahap ke-9, penghapusan air. Deanalase enzim datang ke dalam bermain dan menghilangkan sebuah molekul air dari 2 fosfogliserat acid untuk pembentukan asam fosfoenolpyruvik atau PM. Tahap ke-10, pembentukan pirufat asam dan ATP. Tahap ini melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul asam pirufat. Selanjutnya, siklus Krebs. Ada 8 langkah dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi.
Langkah pertama, siklus Krebs dimulai dengan penggabungan asetil CoA dengan akselosetat untuk menghasilkan molekul 6 karbon sitrat dan melepaskan KOH yaitu asetil KOH yang terikat pada gugus sulfohidril. Langkah kedua yaitu 6 karbon sitrat yang kini tinggal 4 kehilangan molekul air atau H2O di dalamnya dan berubah menjadi isomernya yaitu molekul isositrat. Langkah ketiga, terjadinya proses oksidasi pada isositrat yang membuatnya melepaskan karbon dioksida molekul 5 karbon alfa ketoglutarat dan 2 elektron ini menjadi NAD+ menjadi bentuk energi NADH dan H+. Reaksi oksidasi isositrat dikatalis oleh enzim isositrat dehidrogenase. Langkah keempat, alfa ketoglutarat. Hasil langkah ketiga lalu dioksidasi dengan bantuan enzim ketoglutarat dehidrogenase. Langkah kelima, KOA pada suksinil KOA diganti oleh gugus fosfat sehingga suksinil KOA berubah menjadi suksinat. Suksinat kemudian membentuk guanine trisfosfat atau GTP atau yang dikenal sebagai energi dalam bentuk ATP. Langkah keenam, suksinat dari langkah kelima kemudian dioksidasi menjadi fumarat. Pada proses ini dihasilkan energi yang tidak terlalu besar namun dapat mereduksi FAD menjadi FADH2. Langkah ketujuh, ke dalam fumarat dimasukkan molekul air atau H2O sehingga merubahnya menjadi molekul 4 karbon malat. Langkah ke-8, ini adalah langkah terakhir dari siklus Krebs di mana malat dioksidasi. Oksidasi malat ini. Langkah ke-7, ke dalam fumarat dimasukkan molekul air atau H2O sehingga merubahnya menjadi molekul 4 karbon malat. Langkah ke-8, ini adalah langkah terakhir dari siklus Krebs di mana malat dioksidasi. Oksidasi malat ini menghasilkan molekul 4 karbon di awal siklus Krebs yang oksalasetat dan melepaskan energi dalam bentuk NADH. Aksolasetat kemudian mengulang kembali langkah pertama siklus Krebs dan seterusnya sehingga siklus Krebs secara terus-menerus. Dalam satu kali siklus Krebs dihasilkan 2 molekul karbon dioksida, 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Rantai respirasi atau transport elektron. Pertama, pengubahan NADH menjadi ATP. Proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH yang diuraikan menjadi NAD+ yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Dapat disimpulkan bahwa untuk setiap 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP sehingga energi yang dihasilkan akan setara dengan 10 NADH atau sama dengan 30 ATP. 2 FADH2 sama dengan 4 ATP. Jadi seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transport elektron adalah 34 ATP. Selain ATP, pada proses transport elektron juga dihasilkan 6 molekul air atau H2O. Kedua yaitu pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q dan berikutnya ke sitokrom C. Selanjutnya, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein asam atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Selanjutnya, proses glikolisis aerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini molekul glukosa akan diuraikan
menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam piruvat dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkap, perhatikan bagan berikut. Urutan proses yang terjadi pada bagan di atas adalah sebagai berikut. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. 2. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. 4. Fruktosa 1,6 bifosfat atau 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL atau 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHP fosfat atau PGAL atau 3 atom C dan 1 molekul hidroksiaseton fosfat atau DHP atau 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dan 1 molekul hidroksiaseton fosfat atau DHP atau 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 5. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bisfosfogliserol dengan cara mengikat atau fosfat organik. Setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 6. 1,3 bisfosfogliserol diubah menjadi 3 fosfogliserol. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 7. 3 fosfogliserol diubah menjadi 2 fosfogliserol. 8. 2 fosfogliserol diubah menjadi senyawa fosfoenol piruvat atau PP. 9. Fosfoenol piurat diubah menjadi asam piruvat disertai pembentukan ATP. Selanjutnya, proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan 1 glukosa. Respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat. Dalam hal ini glukosa yang dilakuin buat menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transfer elektron aja. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa tahapan glukosa atau senyawa dengan 6 atom C adalah tahapan pertama. Proses glikolisis dengan ATP dan NADH membentuk asam piruvat atau senyawa dengan 3 atom C. Selanjutnya adalah proses dekarboksilasi oksidatif. NADH membentuk asetil koenzim A. Setelah terbentuk asetil koenzim A, proses selanjutnya adalah siklus Krebs membentuk asam aksoleasetat dan asam sitrat. Keduanya mengalami reaksi yang bolak-balik. Yang paling terpenting adalah ATP, NADH, FDH2, GTP atau ATP membentuk rantai transportasi. Itulah paparan materi dari saya mengenai metabolisme karbohidrat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.